sahabat Kompas.com, ada banyak penderita COVID-19 mengalami gangguan indera penciuman atau juga dikenal anosmia. Namun, sebelum pandemi, anosmia lebih sering dikaitkan dengan tanda-tanda penuaan, polip hidung, sampai penyakit pilek dan sinusitis. Terus ada pertanyaan nih dari sahabat Kompas.com yang masih bingung membedakan anosmia karena sinusitis dengan anosmia akibat COVID-19. Untuk menjawabnya, yuk kita tanyakan langsung ke dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala Eka Hospital Bekasi, Dr. Yonian Gentilis Kusuma Asmara. Pertanyaan dari akun Lastekno. Sebelumnya ada gejala flu ringan, terus udah sembuh, lalu muncul anosmia dan mulut nggak berasa rasa makanan. Apakah itu termasuk COVID? Karena biasanya flu kalau hilang bau itu karena ingus, tapi hidungku nggak ada ingusnya. Lalu ada akun Bakti Nugroho. Anosmia bukan berarti COVID. Saya punya sinus dari dulu. Kalau lagi parah sinusnya, anosmia bisa sampai 3 mingguan. Didiemin aja juga sembuh sendiri. COVID itu adalah penyakit dengan spektrum luas sekali ya, gejalanya tuh macem-macem banget gitu loh. Kita nggak bisa tahu hanya dengan satu gejala, oh ini COVID gitu. Batuk, oh ini COVID, anosmia ini COVID, nggak. Tidak seperti itu. Jadi kita harus periksa, harus tanya gejala lain apa, sehingga para praktisi kesehatan atau dokter dapat menyimpulkan bahwa ini ada ke arah sana gitu. Untuk membedakannya, untuk sinusitis dengan COVID. Sinusitis itu apabila kita ada anosmia disebabkan sinusitis, itu wajib ada salah satu dari gejala ini, yaitu gejala hidung tersumbat atau ingus yang keluar dari hidung, baik hidung depan maupun hidung belakang, ya nelan ingus gitu ya. Jadi anosmianya harus disertai dengan ini ya, apabila itu sinusitis. Jadi apabila kita develop atau merasakan anosmia tanpa hidung tersumbat, tanpa meler, ya berarti bukan sinusitis gitu ya. Karena sinusitis itu ada 4 gejala mayor ya. 4 gejala mayornya itu adalah 4 gejala utama. 4 gejala utamanya itu adalah hidung tersumbat, ingus yang keluar dari hidung depan maupun hidung belakang, anosmia atau hiposmia, intinya gangguan penghidu, dan nyeri wajah. Nah, minimal harus ada 2 dari gejala 4 ini, ya. Dan salah satunya adalah hidung tersumbat itu harus ada, atau keluar sekret atau ingus dari hidung depan atau belakang. Nah, flu biasa itu maksudnya common cold ya, maksudnya ya. Sama kayak tadi ya, jadi common cold juga biasanya disertai dengan hidung tersumbat, meler, ya. Nah, tapi biasanya kalau common cold dia anosmia itu pelan-pelan, gitu ya, pelan-pelan. Nah, kalau COVID-19 biasanya dia anosmia itu sudden, tiba-tiba, gitu. Dan biasanya dia tidak berhubungan. Nah, ini pentingnya, tidak berhubungan dengan hidung tersumbat. Walaupun pada pasien tersebut terjadi anosmia dan hidung tersumbat, tetapi bisa tidak berhubungan, dan kebanyakan tidak berhubungan. Kenapa? Karena kita kembali lagi ke patofisiologinya. Kita kembali lagi ke riwayat perjalanan anosmia pada COVID. Jadi setelah saya bilang bahwa COVID-19 ini dia menyerang syaraf, ya, dia menyerang syaraf di olfaktori epitel penghidu di sini. Nah, sekarang dibalik pertanyaannya, kalau saya anosmia dengan hidung tersumbat, apakah pasti sinusitis atau bisa juga kemungkinan COVID? Bisa juga kemungkinan COVID, ya kan? Bisa, karena COVID itu kan gejalanya nggak hanya anosmia aja, bisa juga hidung tersumbat, bisa juga meler, ya kan? Gitu, bisa juga batuk-batuk. Nah, jadi ini mimicking, jadi hampir sama. Jadi kita harus hati-hati. Ya. Bagaimana kita tahu nih kita anosmia, kita COVID apa bukan ya? Gitu ya. Kalau kita lihat aja gejala lainnya ya. Kalau misalnya anosmianya sendiri tanpa gejala lain, tanpa hidung tersumbat, tanpa meler, ya itu mungkin kemungkinan besar, mungkin ya, tidak pasti. Di ilmu kedokteran tidak ada sesuatu yang pasti. Semua itu mungkin. Kemungkinan besar yaitu COVID, gitu ya, COVID-19. Itu apalagi kita hidup di lingkungan yang tinggi. Nah, untuk definisi COVID-nya sendiri ya kita harus merujuk ke definisi yang sahih ya, yang sudah dikeluarkan oleh WHO gitu. Jadi itu kan ada kriteria suspect, probable, dan confirm, ya kan. Nah, WHO itu mengeluarkan bahwa anosmia itu menjadi salah satu syarat bahwa pasien itu probable COVID, gitu ya, apabila tidak disertai atau tidak ditemukan gejala-gejala lain penyertanya, dan biasanya bersifat sudden, tiba-tiba. Jadi itu udah masuk ke dalam kriteria probable
COVID-19. Untuk memastikannya kita yakin ini COVID apa bukan, ya kita harus melakukan pemeriksaan gold standar, baku emasnya. Satu-satunya caranya harus tes. Kalau kita masih belum yakin, karantina. Ya, kalau kita masih belum yakin kita anosmia, kemudian kita belum dites antigen maupun PCR, gitu ya karantina dulu. Gitu ya kan, takutnya adalah COVID ini perbedaan dengan penyakit lain, perbedaan dengan sinusitis atau penyakit anosmia lainnya adalah COVID-19 ini tuh mudah sekali menular gitu ya, dan kita lagi tinggi banget nih angkanya, jadi jangan sampai kita menyumbangkan angka di data yang ada di Kemenkes. Nah, ternyata ada dua hal yang membedakan antara anosmia karena sinusitis dan pilek dengan anosmia akibat COVID-19, sahabat kompas.com. Anosmia karena COVID-19 tidak disebabkan oleh hidung mampet. Sedangkan anosmia saat pilek maupun sinusitis terjadi saat hidung tersumbat karena ingus. Selain itu, anosmia pada COVID-19 umumnya terjadi secara tiba-tiba. Tidak seperti anosmia yang perlahan-lahan dirasakan penderita sinusitis dan pilek. Tapi, karena COVID-19 juga dapat disertai gejala selain anosmia seperti demam, batuk, dan hidung tersumbat, sahabat kompas.com harus lebih berhati-hati nih. Oh iya, simak juga video jawab netizen seputar anosmia lainnya ya. Sahabat kompas.com bisa cek linknya di bagian deskripsi video ini. Sampai jumpa!